Apa kabar nih Sobat Garuda semua? Semoga baik-baik saja ya. Pelatih Timnas Irak, Jesus Casas ketar-ketir jika Timnas Indonesia main full tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, skuad Garuda bisa saja meraih kemenangan. Seperti diketahui, performa Timnas Indonesia memang tengah on fire di dua laga kualifikasi Piala Dunia Maret kemarin melawan Timnas Vietnam. Dalam dua laga itu, tim Merah Putih sukses menyapu bersih keduanya dengan kemenangan. Wajar saja, pelatih asal Spanyol itu cemas harus menghadapi Timnas Indonesia yang berbeda di kualifikasi Piala Dunia. Ia khawatir timnya bisa saja kalah saat melawat ke Indonesia pada 6 Juni 2024 nanti. Ya, Timnas Indonesia yang akan dihadapi Irak di pertandingan nanti, berbeda dengan Timnas yang kalah di Basra 1-5 pada laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 16 November 2023 silam. Nyatanya, Vietnam tim yang kuat di Asia Tenggara saja, mampu digasak 2 kali dengan agregat 4 gol tanpa balas. Dua kemenangan kandang dan tandang tak lepas dari keberadaan pemain-pemain grade A, yang baru saja dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Pada leg pertama Indonesia kedatangan pemain naturalisasi baru, mereka adalah Jai Itzes dan Nathan Kuaon. Keduanya melakoni debut di laga pertama yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 21 Maret 2024. Kendati baru bergabung dengan tim, baik Jai maupun Nathan sama-sama menampilkan performa luar biasa sehingga membawa Indonesia menang dengan skor 1-0. Lalu di laga kedua yang digelar di My Dinh Stadium, Vietnam pada 26 Maret 2024, Timnas Indonesia bahkan jauh lebih luar biasa. Ini tak lepas dari adanya dua lagi tambahan pemain grade A yang baru debut, yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Jai Itzes dan Nathan Kuaon masih dipercaya oleh Coach Shin untuk tetap bermain di laga ini. Alhasil, keempat pemain tersebut mampu membuktikan kualitas Eropanya, dengan memberikan kontribusinya masing-masing, yang membantu skuad Garuda meraih kemenangan penting ini. Jai Itzes dan Ragnar Oratmangun yang sama-sama menyumbang 1 gol. Sementara, Tom Haye dan Nathan Kuaon masing-masing mempersembahkan 1 assist. Namun kendati demikian, Vietnam juga kalah oleh Irak di markasnya sendiri pada November 2023 kemarin, dengan hasil tipis 1-0 untuk kemenangan Mesopotamia. Hanya saja, Irak baru bisa mencetak gol di masa-masa injury time, dari Muhammad Ali di menit 97 untuk meraup 3 poin dari kandang Vietnam. Nah, patut diingat juga nih guys, Timnas Indonesia sendiri tidak tampil dengan full tim di dua laga melawan Vietnam pada Maret kemarin. Pemain-pemain seperti Jordi Amat, Elkan Bagot dan Shane Patinama tidak ikut bergabung ke skuad dikarenakan cedera. Lalu Sandy Walsh tidak ikut di rombongan skuad bertandang ke markas Vietnam karena mendapatkan akumulasi kartu kuning sehingga tidak bisa diturunkan. Lalu Ivar Jenner,
Arhan Pratama, Dimas Drajat dan Rafael Struwik juga tidak bermain di laga kedua dikarenakan sakit demam pada saat berlatih di Jakarta. Nah, bayangkan deh kalau mereka semua siap untuk pertandingan melawan Irak pada 6 Juni mendatang. Pastinya berbeda bukan seharusnya dengan hasil saat bertamu ke Irak di Basra kemarin. Apalagi dikabarkan nanti kita akan kedatangan 2 amunisi baru untuk timnas Indonesia, yaitu Kelvin Verdong dan Martin Paes. Tentunya dengan apa yang kita harapkan, bahwa skuad Garuda akan full tim pada Juni nanti, lalu ada 2 pemain ini, akan membantu Shin Tae-yong juga untuk bisa meracik skuad timnas terbaik, untuk persiapan nantinya di round ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang pastinya akan lebih menantang lagi. Inilah yang bikin pelatih Irak, Jesus Casas cemas. Pelatih asal Spanyol itu risau jika sampai Shin Tae-yong memainkan seluruh pemain naturalisasinya untuk menghadapi Irak di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak dan Indonesia memiliki karakteristik yang serupa. Yang paling menonjol adalah mereka, Indonesia, memiliki pemain di Eropa dan performa mereka terus meningkat, kata Casas. Mereka tampil memukau ketika 2 kali mengalahkan Vietnam. Saya pikir kami telah mengawasi beberapa pemain keturunan yang tampil berbeda dan mempunyai gairah cukup tinggi, sambung Jesus Casas. Tidak hanya itu, Jesus Casas juga mulai gusar apabila pemain keturunan lainnya yang diproyeksikan segera dinaturalisasi timnas Indonesia dapat tampil melawan Irak. Saya juga dengar kabar bahwa timnas Indonesia masih mengincar para pemain keturunan di Eredivisie. Mereka semakin kuat dan kita akan hadapi mereka di laga tandang, jelasnya. Selain itu, timnas Indonesia hanya butuh 1 kemenangan lagi di 2 laga sisa grup F untuk melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untungnya, 2 pertandingan tersisa digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yakni melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024. Shin Tae-yong memasang target timnas Indonesia harus menang saat menyambut Irak di Gelora Utama Bung Karno pada 6 Juni 2024 mendatang. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan kebahagiaan ke fans sepak bola Indonesia agar bisa menang lawan Irak, kata Shin Tae-yong saat berada di Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Shin Tae-yong, anak asuhnya saat ini sedang dalam kepercayaan diri yang cukup bagus semenjak mengalahkan Vietnam 2 kali dengan skor 1-0 dan 3-0. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, tiap grup, hanya juara dan runner-up yang berhak lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024 untuk mulai berebut tiket putaran final. Di grup F, Irak sudah dipastikan lolos dengan mengemas nilai 12 dari 4 laga dengan 2 laga tersisa. Mereka sudah unggul 9 angka kalau dibandingkan dengan Vietnam yang saat ini di posisi ketiga. Mereka juga hanya butuh nilai 1 nilai seri dalam 2 laga terakhirnya untuk menjadi juara, karena sudah unggul 5 angka dari Indonesia. Jadi gimana guys? Optimis gak nih? Indonesia bakal menang atas Mesopotamia di GBK nanti? Tulis komen di bawah ya.